Bab 1415. Bahkan, Derek curiga ketika mendengar bahasa Inggris Kui Mulang yang jelek atau bahkan secara gramatikal salah bahasa Inggris. Sekarang dia melihat penampilan Kui Mulang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Kui Mulang sama sekali bukan orang Timur Tengah, melainkan musim panas yang terik. Dia secara pribadi telah ke Yanxia berkali-kali, dan juga mempelajari budaya Yanxia. Dia mengenal orang-orang Yanxia dengan sangat baik. Hanya dengan sekali pandang, dia berani 100% yakin bahwa serigala Kuimu yang ada di depannya pasti adalah Yanxia. Setelah mengetahui bahwa Kui Mulang adalah seorang Yanxiaman, Derek terkejut di dalam hatinya, wajahnya berubah drastis, dia mundur selangkah tiba-tiba, otot-ototnya tegang, dan dia menatap Kui Mulang dengan tatapan waspada, Rulin musuh bebuyutan. Tidak heran dia bereaksi begitu kuat, karena sesosok tiba-tiba muncul di benaknya saat ini. Orang yang sama di musim panas. Hal yang sama adalah keterampilan yang cepat hingga luar biasa. Serigala Kuimu di depannya membuat Derek merasa sangat mirip dengan He Jiarong, yang begitu energi dan luar biasa memenangkan kejuaraan pada pertemuan pertukaran institusi khusus di seluruh dunia. Ya, dia adalah master yang secara khusus saya undang dari musim panas-panas beberapa tahun yang lalu untuk melindungi keselamatan saya. Melihat hal ini, Abler segera berdiri tanpa rasa panik di wajahnya. Dia menatap Derek dengan dingin dan berkata, "Mengapa, Tuan Derek, apakah ini melanggar undang-undang di negara Anda? Atau katakan, dari negara mana saya memanggil pengawal, dan juga untuk instruksi?" Abler tahu bahwa akan lebih mudah bagi Derek untuk curiga jika dia ingin menutupinya, jadi dia mengakuinya secara langsung. Dengan dukungan Brown, dia menjadi sangat kaku. Dia tahu bahwa Derek tidak akan pernah terus menentangnya. Sebelumnya, Derek berteriak bahwa semuanya menggertak, tetapi ketika Brown menelepon, Derek tenang. Itu bukan. Ketika Derek mendengar kata-kata Abel, kegugupannya agak berkurang. Ya, meskipun orang di depannya berasal dari Yanxia, itu tidak bisa menjelaskan apa hubungannya dengan He Jiarong. Bagaimanapun, He Jiarong bukanlah satu-satunya yang memiliki seni yang mendalam di Yanxia. Namun, dia memandang Kui Mulang dengan bingung, merasa sedikit aneh di hatinya. "Tuan Abler, apakah Anda tidak menyukai orang Yanxia?" Woods mengerutkan kening, melirik Kui Woodwolf, dan bertanya kepada Abler dengan wajah bingung. Ketika dia berhubungan dengan Abler sebelumnya, dia tahu bahwa Abler sangat membenci pengobatan Tiongkok dan juga musim panas yang sangat terik. "Aku tidak membenci orang Yanxia, aku benci orang berwajah manusia dan binatang buas." Abler menatap Woods dengan dingin dan berkata, "Tuan Woods, saya dulu berpikir bahwa dokter di Yanxia dilahirkan hidup-hidup, tetapi dia memiliki jantung serigala di perutnya, tetapi saya tidak mengenal saya sampai hari ini." "Salah. Asosiasi medis dunia Anda, terutama Anda dan Logan, memiliki hati yang 100 kali dan 1000 kali lebih kejam daripada hati orang Yanxia. Anda hanyalah hati iblis. Anda harus pergi ke neraka setelah Anda mati." Wajah Woods pucat oleh omelan Abler, dan wajahnya terhanyut di depan Derek dan beberapa orang di departemen khusus. Hatinya terbakar oleh amarah dan giginya digelitik oleh kebencian, tetapi dia takut dengan metode Kui Mulang dan tidak berani membantah. "Tuan Woods, karena tidak ada yang salah di sini, ayo kita kembali dulu." Derek mengubah wajahnya beberapa kali, tidak ingin tinggal di sini untuk dipermalukan, dan berbisik kepada Woods, lalu segera menoleh dan berjalan keluar. Woods melirik Abler, lalu berjalan keluar dengan wajah cemberut, dan keempat anggota Departemen Urusan Khusus buru-buru mengikutinya. Pada saat ini, Rob dan yang lainnya yang menjaga gerbang menyaksikan Derek dan Woods dan yang lainnya pergi dengan frustrasi. Mereka cukup terkejut, dan hati mereka diam-diam disegarkan. Brengsek. Setelah masuk ke dalam mobil, Derek menggebrak kursinya dengan marah, dan bertanya dengan suara yang dalam pada Woods, "Tuan Woods, menurut Anda apakah ada masalah dengan Abler ini? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di ruangan itu? Orang yang mencurigakan." Meskipun orang yang mencurigakan di mulutnya tidak menunjukkan dengan jelas, itu jelas menyinggung Lin Yu. Woods dengan cemberut tidak terburu-buru menjawab, matanya berkedip, dan dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan dingin, "Sebenarnya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, menurutku perilaku Abler yang sepertinya berlebihan tadi adalah normal. Abler sangat mencintai putrinya.
Kematian putrinya memukulnya dengan keras, jadi dia menjadi sangat sensitif dan gila, dan reaksinya terhadap dunia luar terlalu kuat, itu normal. Dengarkan, dia hanya memarahiku. Jika ya, Anda juga bisa merasakan bahwa anak lelaki tua ini jelas-jelas sedikit marah. Woods teringat kata-kata gila yang baru saja dimarahi Woods, dadanya terasa tidak nyaman, dan dia merasa Able pasti kesal dengan kematian putrinya. Namun, hal ini juga melemahkan kecurigaannya terhadap ruangan tersebut hingga batas tertentu. Dia percaya bahwa alasan mengapa Abel menjaga kamar itu hanya untuk mencegah agar tubuh putrinya tidak diganggu. Aku bisa melihatnya sekarang, anak laki-laki tua ini benar-benar tidak pandai otaknya, dia terlihat seperti orang gila. Derek berkata dengan getir, jika putrinya benar-benar mati, kurasa He Jiarong tidak akan mengambil risiko itu. Dia harus tahu bahwa kau dan aku sama-sama menyimpan kebencian dan permusuhan terhadapnya. Akan mudah untuk datang, sulit untuk kembali. Memikirkan situasi ketika Lin Yu tidak bekerja sama dengannya ketika dia dibujuk untuk menyerah di musim panas, dan bahkan mengancam akan menendangnya, sehingga dia dipaksa untuk meminta maaf kepada Lin Yu. Dia membenci rasa gatal di giginya dan ingin menangkap Lin Yu dan menghancurkannya. Namun, kali ini sepertinya dia seharusnya dilarikan. Dia pikir He Jiarong tidak sebodoh itu, dan akan lari dari jaring. Kamu juga masuk akal. Woods mengangguk dengan wajah cemberut, dan berkata, dia secara alami tahu risiko yang dia hadapi untuk datang ke Amerika Serikat. Jika dia mengetahui bahwa Sarana sudah mati dan ingin mematuhinya, maka dia adalah babi bodoh. Jadi, sekarang kita harus memperjelas, apakah Putri Abel sudah meninggal? Derek mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, lagi pula, dia tidak melihat kematian Sarana dengan matanya sendiri. Ketika Woods mendengar kata-kata Derek, dia tiba-tiba menjadi tidak senang dan berkata dengan suara dingin, Tuan Derek, apakah Anda mempertanyakan kemampuan saya sebagai Presiden Asosiasi Medis Dunia yang telah berkecimpung dalam kedokteran selama beberapa dekade? Jangan berani, Tuan Woods, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Derek buru-buru meminta maaf dengan hormat, meskipun Woods tidak berada di tempat istimewanya, karena proyek genetik. Woods menikmati posisi yang sangat istimewa di tempat khusus mereka, dan bahkan dia tidak berani melakukan kesalahan. Pada saat Sarana meninggal, saya ada di sana dengan mata kepala sendiri, dan saya juga meminta bawahan saya yang paling terpercaya, dokter medis yang paling cakap di industri, untuk secara pribadi memeriksa jenazah Sarana. Anda kira saya tidak akan yakin jika Sarana ada? Apakah hidup atau mati? Woods menatap Derek dengan samar, mendengus dingin, mencibir, jika aku bahkan tidak tahu ini, maka aku babi bodoh. Dia sangat yakin bahwa Sarana tidak hanya mati, tetapi juga benar-benar mati, belum lagi He Jiarong hanyalah manusia biasa, bahkan Tuhan Yesus, dan bahwa Sarana tidak lagi dapat membangkitkan dia dari kematian.